Sorry ya. Tabrak-tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengangguk. Kerja nyata paling jelas, berjuang tanpa batas. Prabowo Gibran tetap gas, Indonesia maju. Oke, Pak Prabowo punya dua hal, satu keikhlasan, yang kedua pengabdian yang panjang. Pak Prabowo ini pemimpin paling ikhlas dan insya Allah akan jadi presiden 2024. Amin. Kita nggak punya acara seperti ini sukses tanpa kehadiran pemimpin masa depan Mas Gibran. Tidak butuh makan gratis. Kami tidak butuh susu gratis, Pak. Prabowo bukan Superman. Prabowo adalah manusia biasa yang dia juga merasakan beban yang sangat berat yang melekat dalam badan dia. Kenapa? Dalam setiap 5 tahunan pada saat dia mau maju menjadi kontestasi calon presiden, selalu isu ini diangkat. Tetapi pada saat mereka-mereka yang membutuhkan dukungan partai politik dari Pak Prabowo, Gerindra, untuk maju menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, bahkan pada saat Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden Ibu Megawati, tidak pernah tuh dipertanyakan. Hei, saya mau minta dukungan partai Gerindra, tapi Pak Prabowo ini terindikasi pelanggar HAM. Nggak ada tuh. Tapi artinya apa? Isu HAM hanya sekedar dijadikan sebagai alat komoditas politik. Kalau mau tanya mengenai emosional hati nurani, saya ini mantan presiden mahasiswa Trisakti yang sampai hari ini kita masih mengurusi 4 orang tua korban almarhum. Dan sampai hari ini kita segenap sivitas akademika Trisakti masih berdiri di garda terdepan untuk memikirkan kesejahteraan mereka. Pertanyaan saya, kemana politisi-politisi itu yang dari tahun 98 mengatakan mereka pro kepada kepentingan HAM? Nggak ada. Mereka hanya menjadikan isu HAM sebagai komoditas politik. Ada di sini gak, Ber? Yes. Menurut Abang, Presiden 2024 kayak apa, Bang? Iya, cluenya ada di badan gua soalnya. Ya udah nggak usah dibahas. Army. Tapi saya akan kasih clue, nanti yang akan jadi presiden di 2024 adalah seorang pria yang kuat, tangguh, bukan orang yang sembarangan, sangat cerdas sekali, dan dia berasal dari militer. Oke. Kan saya hanya melihat yang menjadi dan yang menurut saya ya memang dia yang terpilih. Tapi dia yang terpilih itu dia yang terbaik apa bukan? Yes. Jadi nggak salah milih gitu? Nggak salah milih. Ya, dia sudah memegang influencer terbesar di Indonesia, jadi ya oke lah. Ya kurang lebih gitu lah. Oh my god! Siapa yang menjadi presiden? Ciri-ciri. Kan berada di tengah-tengah. Kalau begitu 1 putaran atau 2 putaran menurut Mas Firasat? 1 putaran. 1 putaran. Ini ya, saya kasih tahu. Itu kalau ada video coblos-mencoblos itu di kertas surat suara, ini firasat nih. Itu emang udah mereka siapin untuk memfitnah 02 kalau jadi pemenang. Paham ya? Logika. Emang ada yang menyaksikan? Yang menyaksikan cuman kamera untuk disebar secara masif.
Tunggu di jalan, kampung, KPU, kampung, KPU. Ya, hasil real count Pilpres sudah mencapai hampir 65%. Apakah angkanya semakin mendekati quick count? Kita bergabung bersama Agnes Purba di KPU. Agnes, bagaimana sejauh ini hasil real count? Jati dan juga saudara, untuk perolehan sementara data yang kami peroleh dari jam 11.00 waktu Indonesia Barat, dari seluruh TPS yang ada sudah berhasil dihimpun sekitar 528.032 TPS. Sementara untuk pemilihan presiden 2024 ini memang pasangan 02 Prabowo Gibran masih unggul jika dibandingkan dengan capres dan juga cawapres lainnya dengan total real count sementara yaitu 57,46%. Sementara pasangan 01 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar memperoleh real count sementara 24,64%. Dan juga pasangan 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh real count sementara 17,90%. Tak hanya Pilpres yang juga menjadi sorotan dari masyarakat, namun juga pemilihan legislatif. Terdapat 5 partai dengan perolehan real count sementara yang juga masih tinggi, di mana data yang dihimpun dari pukul 11.00 waktu Indonesia Barat ini sudah hampir 50%. Di mana PDI Perjuangan masih menjadi partai yang memiliki perolehan real count sementara tertinggi yaitu 16,43%. Kedua ada Partai Golongan Karya atau Golkar dengan real count sementara 14,65% dan juga Partai Gerindra dengan real count 12,68%. Keempat ada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan 10,88% dan kelima ada Partai Nasdem dengan perolehan suara 8%. Dan sementara itu memang ini dinantikan oleh masyarakat. Tak hanya itu, memang proses ini sifatnya masih berjenjang dan tentu masyarakat harus tetap menahan dan juga menunggu karena prosesnya dari TPS menuju ke kecamatan, kemudian menuju ke kabupaten kota, dilanjutkan ke jenjang provinsi, baru nanti akan dihimpun secara keseluruhan ke KPU RI yaitu pada tanggal 20 Maret 2024. Masyarakat juga bisa ikut kawal perolehan suara real count sementara melalui laman pemilu2024.kpu.go.id. Sementara demikian, Jati.